Doa ibu cuma satu, Rabbi habli minas solihin. Tidak ada Nabi mengajarkan doa yang lain, Rabbi habli minat tajirin, minal jamin, minat toilah, minas solihin. Mereka cuma butuh anak yang soleh. Anak yang soleh. Nabi dibentangkan alam barzah. Nabi melihat ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Ini si mayit bertanya, lima takifu min darbik, wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Kata orang ini. Kata malaikat, kaifa adribuk wa waladak istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit? Anakmu di dunia beristighfar untukmu. Subhanallah. Mereka cuma butuh istighfar kita, anak yang soleh. Mereka enggak butuh jabatan kita. Mereka enggak butuh status kita. Mereka enggak butuh siapa kita di mata orang. Mereka cuma butuh anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang tahu bahwa orang tuanya bukan orang tua yang 20 tahun yang lalu. Saya sudah jauh menyadari bahwa yang menjadikan pendakian gunung itu menyenangkan bukan cuma dapat puncaknya aja, tapi kombinasi dari segala hal. Persahabatan yang menyenangkan, perjalanan yang asik, meskipun dapat kabut dan hujan, tapi kita masih bisa tertawa bersama. Makanya kalau dibilang gunung mana yang paling berkesan, saya sulit ngomong karena setiap gunung memiliki kesannya masing-masing dan canda tawanya sendiri-sendiri. Yang paling penting, kita jangan lupa untuk kembali ke alam. Tujuan kita hidup satu, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan kita beribadah? Sampai mati. Dan ibadah itu butuh kita untuk memaksa diri kita. Manusia itu diciptakan malas, maunya santai. Berapa banyak orang yang menunda-nunda berangkat umroh, berangkat haji, menunda-nunda sholat malam, menunda-nunda puasa sunnah, menunda-nunda baca Quran. Harus dipaksain. Ketika engkau punya keinginan melakukan sesuatu, saat itu lakukan. Karena sejatinya kita nggak tahu apakah masih ada umur bagi kita untuk melanjutkan amalan itu. Intinya ibadah itu butuh untuk kita memaksa diri kita. Kita maunya santai jamaah, dan kita tahu itu. Barakallahu fikum. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Apa yang negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Jika suatu hari nanti aku sudah sampai di tahap menyerah, jagalah dirimu baik-baik. Kejarlah apa yang membuatmu bahagia. Terbanglah bebas kemana saja. Maaf aku selalu meminta waktumu, perhatian, dan kasih sayangmu. Kini aku sadar, aku tidak layak dan sempurna seperti orang yang kamu inginkan. Karena sebenarnya yang paling menyakitkan dalam hidup itu otak kita sendiri. Kadang-kadang kita sakit dengan masa depan, atau kita sakit dengan ingatan masa lalu. Seharusnya dia jadi modal untuk berkarya, bukan untuk menyakiti. Masa depan hanyalah imajinasi, masa lalu hanyalah memori. Tapi hidup yang terjadi adalah hari ini. Di hari ini gunakan benar-benar untuk membuat impact. Masa depan hanyalah imajinasi, masa lalu hanyalah memori. Tapi hidup yang terjadi adalah hari ini. Di zaman sekarang, mendaki gunung bukan cuma soal olahraga atau menikmati alam. Banyak orang mendaki buat cari pengalaman seru atau sekedar buat konten keren di media sosial. Tapi sayangnya, di balik antusiasme itu, seringkali keselamatan diri malah dilupakan. Banyak yang asal-asalan mendaki tanpa persiapan yang cukup, kurang perbekalan dan gak paham soal keamanan. Hasilnya bukan cuma capek, tapi kadang malah terjebak dalam bahaya. Mari mendaki dengan lebih bijak. Ingat, tujuan utama bukan cuma foto keren di puncak ataupun di perjalanan, tapi pulang dengan selamat, itulah kuncinya. Jangan biarkan ambisi sesaat buat eksis bikin kita lupa berpikir rasional. Keselamatan tetap nomor satu. Ironisnya, kebutuhan akan pengakuan di media sosial seringkali membuat para pendaki abai terhadap etika dan keamanan.
Mereka menyepelekan pentingnya perencanaan matang dan perlengkapan memadai, seolah keselamatan hanya menjadi urusan belakang, bukan sekedar menaklukkan alam. Tetapi justru kita yang seringkali tak siap menaklukkan ego kita sendiri. Keselamatan diri adalah prioritas utama, mendaki gunung adalah pengalaman yang berharga, tapi yang lebih penting adalah kembali dengan selamat. Salam lestari. Banyak pekerjaan yang harus dibereskan. Banyak keinginan yang mesti ditangguhkan. Berfokus pada perjuangan. Menang atau kalah urusan belakangan. Yang terpenting berusaha sekuat tenaga. Karena walau harus menghadapi kesulitan, selalu ada kemungkinan bahwa kita akan berhasil. Darah muda tapi pinggang orang tua, yang selalu merasa gagah tapi gerak aja susah. Masih muda kebanyakan tapi yang maunya benar sendiri, walau sering nyeri sendi. Para juga biasanya yang pada kerja ada aja kesibukannya, tapi mengabaikan olahraga. Wahai kawan yang mulai rencang, ayo bangun masak ototnya agar tidak menyesal akhirnya.